Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini bersilaturahim sekaligus talabul ilmi, dan alhamdulillah sudah hadir guru kita bersama Ustadz Hilman Fauzi. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, beliau di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Dan hari ini ada yang hafal judulnya ibu-ibu? Tahu ya? Belajar ikhlas. Karena ternyata ikhlas itu gampang disebutkan tapi susah dilaksanakan, betul? Nah, hari inilah kita akan belajar dengan beliau. Ibu-ibu semangat ya. Sepertinya semangat kalau Ustadz Hilman yang mengatakan ya. Tapi kita harus ikhlas ya, seperti kata tadi Ibu MC Mbak Amel mengatakan bahwa kita hadir ke sini bukan karena siapa ustadznya ya, tapi karena ikhlas untuk thalabul ilmi ya. Baik, sebelumnya terima kasih sekali lagi atas kehadiran ibu-ibu semua. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ucapkan selamat mabruk kepada ibu-ibu 14 wisudawati Tahsin Al-Tanzil hari ini yang sudah diwisuda. Kita laporkan kepada guru kita Ustadz Hilman bahwa hari ini ibu-ibu sudah diwisuda, sudah diuji langsung oleh pengajarnya yaitu Ustadz Zen, dan 14 dari ibu-ibu ini sudah lulus ya, dinyatakan lulus dan sudah diberikan sertifikat serta juga sudah diberikan selempang kelulusannya. Mabruk ibu-ibu semua, semoga bisa menjaga tahsinnya semakin baik lagi dan bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan kepada ibu-ibu yang hadir, sekali lagi kami himbau untuk mengikuti kegiatan belajar tahsin ini. Tadi sudah dicatat ya nomornya untuk bisa mendaftar ke Ibu Rini ya, nomor Ibu Aini. Oh itu A ya. Ibu Aini, silakan dicatat nomornya, dan tadi seperti disampaikan oleh MC kita, itu semuanya tanpa dipungut biaya apapun. Ya, silakan untuk mendaftar. Alhamdulillah ini adalah wisuda angkatan kelima. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Ibu-ibu semua sekali lagi mabruk, selamat atas kelulusannya. Semoga Allah selalu menjaga tahsin ibu-ibu semua dan juga nanti bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain insya Allah. Kepada Ustadz Hilman juga kita ucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Insya Allah beliau akan membimbing jamaah haji dari Tazkiyah Tours and Travel bersama dengan Ustadz Prof. Dr. Syafi Antonio juga. Insya Allah akan berangkat tanggal 8 ya Ustadz. Tanggal 8, dan juga kepada ibu-ibu semua yang akan menunaikan ibadah haji. Ada yang akan menunaikan ibadah haji? Atau sudah berangkat? Ya, bagi yang belum menunaikan ibadah haji, segera kita mohon kepada Allah segera dimudahkan jalannya untuk segera bisa menunaikan ibadah haji. Dan yang bagi sudah berangkat kita doakan, dan akan berangkat kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani seluruh etapa ibadah haji dan selamat sampai kembali ke tanah air dengan mendapatkan haji yang mabrur insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Mudah-mudahan cukup ya tempat duduknya semua. Ya, bisa duduk dengan tenang, walaupun nanti ada yang tidak di atas ini ya, permadani ya. Insya Allah tetap sehat ya ibu-ibu ya, tetap semangat, tambah ilmunya ya. Insya Allah ya, tambah ilmunya insya Allah. Itu saja mungkin, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita akan segera memulai kajian kita yang insya Allah sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Karena ini berbicara tentang hati. Hati ini nggak ada yang bisa lihat,
nggak ada yang bisa rasakan kecuali diri kita sendiri. Bunda sayang yang bawa alat komunikasi punten banget ya, boleh dirubah ke nada getar ataupun di silent sehingga tidak mengganggu kegiatan kita kajian pada pagi hari ini. Bunda semua insya Allah semangat karena kita akan sama-sama belajar bagaimana agar hati belajar ikhlas. Insya Allah bermanfaat, silahkan disimak baik-baik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi, gurunda kita, itu bermanfaat buat kita semua dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat bagi semua yang hadir di sini. Kami persilakan gurunda kita Ustadz Hilman Fauzi, AA panggilannya ya, AA Hilman. Kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama sallallahu ala Muhammad, lebih keras sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Satu kali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan. Sejenak kita berdoa kepada Allah sebelum kita memulai ta'lim di hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir makin disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hidupnya makin diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan setelah taklim ini hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Istighfar 3 kali. Astaghfir. Angkat. Cik. 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 Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha pemilik takdir dan maha menggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini.
Semua yang terjadi pasti atas izin-Mu. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau izinkan kami hadir lagi di masjid ini. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, jadikan setiap langkah kami menuju masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah duduknya kami di pagi ini, duduk di majlis ilmu ini, duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan kebaikannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang terluka, obati lukanya. Jika yang buruk masa lalunya, tutup rapat-rapat keburukannya. Jika ada yang punya hajat, segerakan dan mudahkan hajatnya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, bersihkan hati kami, agar amal kami hari ini mengantarkan kami kelak ke dalam surga-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bersalaman kiri dan kanan, mohon maaf tahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqamah mengikutinya dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridha dari Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini kelak mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda Teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Alhamdulillah, yang sama kita hormati, kita doakan, dan kita terus muliakan. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan Masjid Tazkiyah makin berkah, amin. Mudah-mudahan kajian Muslimat Tazkiyah makin berkah, amin. Mudah-mudahan orang tua kami, Ayahanda Profesor Syafi'i dan Bunda Mirna panjang umur, tambah sehat terus, dan mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda Teteh sayang, apa kabar? Sehat? Dari jawabannya kayak lagi tertekan gitu. Coba ya, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya, sehat keluarganya, sehat dompetnya. Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya. Itu menunjukkan jeritan hati yang tersakiti sepertinya. Bunda Teteh sayang, doakan mudah-mudahan semua panjang umur. Mudah-mudahan semua tambah berkah. Ada yang punya hutang di sini, ada yang punya hutang. Yang mana orangnya? Ahilman mau tanya, mau nggak hutangnya cepat lunas? Bayar. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan kita melunasinya. Sok ditulis atau direkam boleh. Doa agar cepat lunas hutang. Siapin HP-nya. Lumayan buat status hari Senin. Doa agar bisa cepat melunasi hutang. Dibacanya
dianjurkan setiap hari Jumat ba'da asar. Setiap hari apa? Hari Jumat. Waktunya kapan? Ba'da asar. Ahilman sekali, bunda sekali, teteh sekali, semuanya satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lebih keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bagus nggak doanya? Amalin mau? Baca mau? Sebarluaskan ke yang lain mau? Insya mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji di sini ada. Yang belum umroh ada. Mau haji, mau umroh, mau tahu caranya? Daftar. Gimana caranya? Mudah-mudahan yang diizinkan haji tahun ini semuanya mabrur, sehat selamat. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah kelak panggil kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah undang kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lebih keras. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Satu kali lagi. Labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka lak syarikalak. Mudah-mudahan kalau hari ini kita bertalbiyah di sini, satu saat kita bertalbiyah di Masjidil Haram, kita bertalbiyah di Makkah Al-Mukarramah, kita bertalbiyah saat wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar sama-sama, judulnya adalah agar hati belajar ikhlas. Apa judulnya? Agar hati belajar ikhlas. Ahilman mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara bunda, teteh sayang yang hidupnya ingin bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacung temani asal loba mikir gitu. Kiri kanan lihat. Ayo lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang pengen punya hati lebih tenang? Siapa yang pengen punya urusan lebih lancar? Mau? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Oh, Ibu sayang, teteh sayang, kalau kita pengen hidupnya lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih lancar urusan, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah ikhlas. Apa? Lebih keras? Apa itu ikhlas? Tulis. Apa itu ikhlas? Kita sering bilang ikhlas, sering mengucapkan ikhlas, tapi kalau ditanya apa itu ikhlas, jawabannya ikhlas we. Apa itu ikhlas? Ya ikhlas. Apa? Ikhlas. Ya udahlah. Muter-muter jadi pabolit ujungnya. Tulis. Ikhlas secara bahasa. Secara bahasa ikhlas itu setidaknya ada 3 maknanya. 1, ikhlas itu artinya bersih. 2, ikhlas itu artinya suci. Dan yang ketiga, ikhlas itu artinya murni. Secara bahasa ada berapa artinya? 3. 1, ikhlas itu apa? Bersih. 2, apa? Suci. 3, apa? Murni. Secara istilah tulis. Berarti ikhlas itu membersihkan hati agar semua amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Ulangi ya. Ikhlas itu secara istilah membersihkan hati agar setiap amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Bersih maknanya berarti ikhlas itu membersihkan hati. Tidak ada tujuan lain dari amal kita kecuali untuk Allah. Suci berarti mensucikan hati agar semua amal kita hanya untuk Allah. Murni dan semua amal kita pun murni, tidak tercampur dengan tujuan yang lain, hanya untuk Allah. Sekarang bunda tanya, penting tidak ikhlas itu? Jawabannya penting. Kenapa ikhlas itu penting? Tulis 4 keistimewaan ikhlas.
Satu, ikhlas itu kenapa penting? Karena syarat diterimanya amal ibadah. Satu, ikhlas itu penting karena ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Bunda, sebanyak apapun amalnya, sekeren apapun, sebagus apapun, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat apa? Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat 5. Ini teh bisa dipakai kan ya? Sini aja ya, kelihatan nggak whiteboardnya? Lebih penting whiteboardnya atau AA-nya? Surat apa Bunda? Ayat berapa? Ayat 5. Sudah ketemu belum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan satu perkara kepadamu kecuali aku akan terima ketika engkau menjalankannya mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di atas agama. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Kenapa AA? Karena Allah hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, kenapa ikhlas itu menjadi penting? Karena orang yang ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Ibu sayang kalau berbuat sesuatu karena manusia capek atau tidak? Lelah atau tidak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Contoh misalnya, ibu niat nyenengin suami agar dapat pujian suami, sakit atau tidak? Saya ulangi ya. Bunda sayang berbuat baik kepada suami agar suami sayang sama kita. Bagus sebenarnya. Tapi kalau niatnya begitu siap-siap kecewa. Betul? Misalnya Bunda teh masak buat suami. Masak. Oh gitu tah. Dan suami teh kalau makan kudu pakai sambal. Bunda teh ngareno sambal gitu. Tiba-tiba suami telepon. Bunda, ini sepertinya ayah teh tidak pulang sore. Ayah teh diajak makan sama bos, jadi kemudian akan pulang malam. Eta Bunda lagi masak, kesel apa enggak? Tadi mah meni cantik atau masak teh meni gini dah. Ari pas ditelepon begitu, mana ieu teh kesangan ka dieu. Pokoknya mah segala macem. Ujungnya apa? Bunda teh makan we sambal teh semuanya sama Bunda. Beres. Suami pulang malam, Bunda teh di kamar megangin perut terus. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Bunda teh gini, kata suami teh, Bunda kenapa kok mojok terus di kamar? Bunda teh lihat wajah suami siga monster kesel. Kamu mah gak pernah peka sama aku teh mas. Saya teh masak sambal buatan kamu. Sambal segede pokoknya mah. Satu coet itu saya makan semua sambalnya.
Kata suaminya, suruh siapa tuh? Saya mah nggak pernah nyuruh begitu. Berarti tadi bunda teh masak bukan untuk Allah, tapi untuk dapat pujian siapa? Capek apa enggak? Gelisah tidak? Gelisah. Pokoknya orang yang tidak ikhlas pasti gelisah. Coba aja. Bunda senam zumba di sanggar senam cetuti. Tah di Citerep aya di dinya tah aya tah. Bunda teh senam. Senam luar biasa, geus jungkir balik pokoknya mah. Nah, udah. Apa sekarang mah ada yang pakai tongkat ya kan, tak. Capek pokoknya mah. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang begitu di sini ada. Ada yang begitu? Yang mana orangnya tuh? Demeni semangat, tak. Bunda teh udah sebulan senam. Terus bilang gini ke suami, ayah tahu nggak? Bunda teh udah senam 1 bulan. Di mana? Di sanggar senam cetuti di sebelah sana. Terus bunda nanya begini ke si ayah teh, menurut ayah ada sesuatu yang beda nggak dengan diri bunda? Terus suami bilang gini, oh bunda teh senam, iya, asa nggak ada perubahan. Ayo, Ahilman tanya, bunda digituin sakit atau enggak? Kesel enggak? Sebel enggak? Berarti kemarin senam bukan karena Allah, tapi ingin dapat pujian siapa? Jadi bunda teh udah nahan perut, sudah nggak makan seblak lagi, udah nggak makan gorengan, hanya berharap pujian suami. Sakit atau tidak? Makanya mohon maaf besti, orang yang tidak ikhlas pasti tidak tenang, orang yang ikhlas pasti tenang. Betul apa betul? Bunda foto di kondangan, dak perut temene ditahan-tahan gitu. Ayo, capek atau tidak? Mending fotonya bagus, yang ada sesak nafas, udah tidak nahan perut terus, nggak tenang hidupnya. Maka orang yang ikhlas pasti hidupnya tenang, karena urusannya untuk siapa? Allah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ikhlas? Ikhlas itu penting karena orang yang ikhlas pasti istiqomah dalam amal. Orang yang ikhlas itu apa? Pasti istiqomah dalam amal. Kalau orang yang tidak ikhlas, amalnya tergantung yang lihat. Kalau yang lihat banyak, semangat. Kalau yang lihat dikit, tidak semangat. Ibu bikin postingan kajian hari ini, boleh apa boleh? Ibu tuh bikin story, alhamdulillah bisa ngaji sama si A.A. Hilman Fauzi. Senang, boleh apa boleh? 1 jam kemudian gak ada yang komen, gak ada yang like. Ini teh kenapa gak ada yang komen ya? Terus kenapa gak ada yang like ya? Terus bunda teh hapus lagi postingannya. Berarti tadi bunda bikin postingan ingin dilihat sama siapa? Tapi kalau orang yang ikhlas, bikin aja postingan, di like, di komen, gak ada urusan. Betul gak? Makanya mohon maaf, jangan bilang ria sama yang ngaji. Boleh jadi memang niatnya tidak ria, syiar aja. Tapi bunda akan kelihatan ria kalau 1 jam kemudian yang like dikit, yang komen dikit, terus postingannya dihapus lagi. Apa salah outfitnya kali ya? Sehingga tidak ada yang like saya. Jadi bunda bikin story boleh apa boleh? Bikin postingan boleh?
Boleh niatin, kan kita emang nggak tahu ya bunda sayang. Barangkali ada orang yang lihat postingan bunda, misalnya mohon maaf, cek temennya teh, alah si Ida ngaji, coba lo pak. Si Ida ngaji, coba. Terus orang gara-gara ngelihat postingan Ida ngaji, jadi termotivasi ngaji. Bagus apa bagus? Karena orang itu tahu Ida mah tara ngaji. Tapi tiba-tiba Ida bikin postingan, berarti membuat orang pengen. Bagus tidak? Makanya Ida, ayah di sini Ida tidak ya? Sok bikin aja kebaikan-kebaikan. Dah kita mah nggak tahu. Barangkali ada orang yang termotivasi ngaji gara-gara postingan kita, betul? Tapi postingannya jangan karena ingin dilihat, di like, di komen oleh orang lain. Orang yang ikhlas pasti istiqomah amalnya. Betul apa betul? Dan yang keempat, kenapa pentingnya ikhlas? Karena orang ikhlas itu akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Ibu sayang mohon maaf ya. Kadang kita udah berbuat baik teh. Kalau ngarepin penilaian manusia mah kadang-kadang suka kecewa kan ya. Ada nggak di antara kita udah berbuat baik tapi orang nggak baik sama kita? Ada. Ini karunia gitu. Bunda jadi istri solehah, tapi suami tidak pernah menghargai kesolehan bunda itu, mohon maaf ada atau tidak? Pertanyaannya, bunda jadi istri yang solehah itu Allah tahu tidak? Tadi bunda masak sambal buat suami, Allah tahu tidak? Pertanyaannya bunda, apakah Allah menyiapkan pahala untuk kita? Pasti. Terus kenapa harus stres dengan penilaian manusia yang tak sesuai dengan harapan kita? Dan ibu sering begitu tuh. Kadang sama suami suka bilang gitu, ayah teh atau ayah teh lihat mama ayah. Kata si ayah, udah dilihatin. Harus gimana ayah teh? Tolonglah ayah teh berubah ayah. Mama teh udah, aduh ayah. Coba bunda ngomong gitu ke si ayah berubah atau tidak? Yang ada si ayah teh liur ngomong naon itu si ibu cenah. Sok ibu sering begitu sama anak tuh. Kakak teh tolong liatin mama. Dilihat sama si kakaknya teh. Mama teh masya Allah kak, mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa mah? Nah, saya emang gak minta begitu sama mama juga. Terus bunda kesel lagi, bukan begitu, hargai mama. Berapa harganya mah? Capek apa enggak? Maka orang yang ikhlas pahalanya mungkin bukan dunia, tapi pahalanya apa? Surga. Mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Yang mau masuk surganya Firdaus, masuk surganya sekeluarga, masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya sekarang. Belum ikhlasnya kelihatan itu, belum ikhlas lah pokoknya mah ini. Sok ulangi, 4 keistimewaan orang yang ikhlas, yang membuat ikhlas itu menjadi penting. 1 apa? Ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah, betul? 2 apa? Ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. 3, ikhlas itu akan diistiqomahkan dalam setiap amalnya. 4, ikhlas itu akan dijanjikan pahala surga. Betul? Berarti jadi ikhlas itu penting atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Bunda yang pengen amal ibadahnya diterima harus Bunda yang pengen tenang hatinya harus ikhlas.
Bunda yang pengen diistiqomahkan amalnya harus. Bunda yang pengen masuk surga harus. Maka belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Bagus ya. Tulis status hari Selasa itu besok gitu. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas tuh bukan diomongin. Ayah, mama teh ikhlas. Berarti tidak ada yang suka begitu. Yang mana orangnya itu tuh. Ustadz, saya mah jadi istri teh sudah ikhlas. Ikhlas, Ustadz. Ikhlas. Berarti dia teh belum. Orang ikhlas mah diibaratkan seperti tukang parkir katanya. Seperti apa? Tukang parkir itu motor mobilnya dikit apa banyak? Apakah tukang parkir kalau motor mobilnya pergi nangis atau tidak? Ngambek? Bahkan tukang parkir bantuin agar motor mobil itu keluar. Betul? Itulah ikhlas. Bersih, bening, murni. Semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Maka sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana agar kita belajar ikhlas? Tulis 3L agar kita menjadi orang yang ikhlas. Ada berapa? 3L. 3L. Jadi kalau kita mau disebut ikhlas itu rumusnya berapa tadi? 3L rumus ikhlas tuh. Nanti kita cek ya, kira-kira bunda yang di sini sudah masuk kategori ikhlas apa belum? Apa? Udah, itu nggak ikhlas berarti kalau gitu. Udah, udah ikhlas. Nah, berarti itu teh belum ikhlas. 1. Kalau kita mau dapat predikat ikhlas, L yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk. Jadi yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Bunda, mulai hari ini belajar ya, yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa? Ayo jawab, Allah tahu nggak kita berbuat baik? Allah lihat nggak kita berbuat baik? Allah mengerti tidak kita berbuat baik? Terus pertanyaannya, Bunda kenapa harus melakukan sesuatu selain karena Allah? Capek. Jangan menyandarkan hatimu kepada manusia. 3 alasannya, tulis. 1, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Betul? Manusia ada lupanya, ada tidak? Manusia ada tidak taunya, ada tidak? Manusia ada capeknya, ada tidak? Pertanyaannya, Bunda kenapa berharap ke manusia yang lemah itu? Bahkan mohon maaf, Bunda gelisah. Curhat sama manusia juga yang suka gelisah. Nyambung apa enggak? Ujungnya dua-duanya jadi ngomongin beban hidup masing-masing gitu jadinya ujungnya itu. Sama manusia itu bukan berharap tapi minta pendapat, minta masukan. Makanya kalau Bunda mau curhat, kalau Bunda mau cerita, kalau Bunda mau sharing, tanya sesuatu, Quran mengajarkan kepada kita, tanyalah kepada orang yang memang dia dekat dengan Allah agar kemudian jawabannya membuat kamu pun lebih dekat sama siapa? Jadi Bunda boleh cerita sama manusia tapi pilih manusia yang bisa membuatmu ingat lagi sama Allah. Kan ada bukan yang di sini yang di sana lah. Di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu kan ya. Kan ada ya, Bunda mohon maaf,
mohon maaf. Bunda teh cerita sama teman. Temen teh mohon maaf juga ada meureun ilmu dan imannya teh kurang. Bunda teh cerita sama teman lagi berantem sama suami. Besti, tahu nggak? Kan kamu teh tahu ya, saya tuh sama suami teh lagi nggak, iyalah pokoknya mah lagi nggak jelas itu posisinya teh. Terus gimana? Iya dah, aku mah udah mulai pelan-pelan. Udahlah, udah itu aja, udah biar aja lah gitu. Terus ibu bilang gini, tapi qadarullah coba, qadarullah ini si Agus tahu kan, teman SMP kita yang dulu tahu kan ya. Bunda lagi ada masalah sama suami sekarang. Bunda cerita sama teman Bunda, ceritain kalau ada teman SMP Bunda yang lagi ngedeketin Bunda. Cerita sama teman yang salah. Kira-kira temennya bilang apa? Besti, mungkin ini jawaban dari doa-doamu selama ini. Ini tuh jawaban, Besti. Mungkin ini teh cara Allah melihat hatimu, Besti. Terus gimana? Si Kang Agus gimana sekarang kehidupannya? Saya sih lihat di foto profilnya pakai mobilnya bagus banget. Itu kesempatan, Besti. Tuh lihat. Bunda salah nanya, Bunda salah curhat, Bunda salah cerita, ujungnya teman itu menjerumuskan kepada kesalahan. Ada yang begitu atau tidak? Di sini ada orangnya yang begitu, enggak ada. Makanya kenapa Ahilman bilang jangan berharap ke manusia. Manusia itu lemah, betul nggak? Ilmunya lemah, kekuatannya lemah. Pasti orang tidak akan pernah menemukan kebaikan ketika dia berharap kepada manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Yang kedua alasannya kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Betul apa betul? Hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti itu betul? Sok mohon maaf ibu sayang, izin ya. Bunda berharap ke suami dulu waktu waktu PDKT sama kita sama sekarang udah jadi suami kita, sama apa beda? Udah mengkhawatirkan jawabannya ini mah. Yang sama-sama, yang beda-beda. Dulu Masya Allah dulu saya itu jangankan saya telepon, suami saya baru saya tanya, sayang langsung telepon saya. Dulu bahkan pernah ada cerita, dulu saya lagi di Botani Square mau pulang gak ada ongkos akhirnya saya WA atau SMS suami saya itu, sayang aku teh mau pulang tapi ini gak ada ongkos buat pulang, kamu boleh gak jemput aku di Botani Square? Itu kata si yang sayangnya, siap. Lagi di mana? Di Cianjur. Tapi karena sayang datang apa enggak? Tapi karena sayang dikejar atau tidak? Apa jawabannya sayang? Jangankan minta jemput, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, Cianjur Bogor terlalu dekat untuk cinta kita. Dari Cianjur datang ke Bogor jemput kita karena cinta. Dulu, sekarang sama apa beda? Berubah atau tidak? Dulu kalau minta jemput panjang, sekarang mah pendek, JPT. Apa itu JPT? Suami kita karena malas jemputnya langsung balas oka. Kadang pakai jempol doang, gitu sih. 1 bulan 1 jam gak datang, ibu WA lagi.
LMBGT. Apa itu LMBGT? Suami jawab MCT. Jadi sekarang teh ngobrol hanya dengan huruf-huruf doang. Coba izin ya, Bunda, kerasa begitu nggak di rumah tangga? Itu naon we ati kikian hungkul coba. DMN di mana? KTR kantor. Jadi semua dengan penuh teka-teki obrolan teh. Mana chat-chat yang panjang dulu tuh mana? Obrolan yang sangat nikmat itu mana? Sekarang Bunda di kamar duaan, ngobrol atau tidak? Mohon maaf, Bunda di kamar, suami pegang handphone ngadap kanan, istri pegang handphone hadap, di tengahnya guling. Jangan lewat daerah saya. Apa ini rumah tangga jadi begitu? Ada yang begitu atau tidak? Yang mana orangnya ini teh? Inilah yang mungkin disebut serumah tapi tak sejiwa. Badannya bareng di rumah yang sama tapi jiwanya hilang kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Oh, karena barangkali kita terlalu berharap ke manusia. Ketika dia mengecewakan kita, berubah semua perasaannya. Betul apa betul? Maka jangan berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Yang ketiga, kenapa jangan berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti apa? Mati berpisah. Ibu sayang, kita semua pasti akan wafat. Setuju atau tidak? Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung ya, karena mati mah pasti, betul? Cuman kita nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi Bunda duluan, AA belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, Bundanya duluan. Maka Bunda juga jangan berharap ke manusia. Jangan berharap ke Ustadz. Ustadz juga mudah berubah. Betul nggak? Bunda kalau berharap ke Ustadz, Ustadz bikin perbuatan yang mengecewakan Bunda, jadi jelek ke Bundanya. Ustadz Hilman teh berubah. Udah, saya nggak mau ngaji lagi. Berubah. Kan kita mah nggak pernah tahu Bunda takdir ke depan seperti apa, betul? Misal ini makan kita nggak tahu kan. Ada berita misalnya. Apa beritanya? Apa yang udah tungguin apa? Kan misalnya, ternyata si AA teh ngajarin sama kita buat baik sama rumah tangganya dia aja begitu. Tuh. Kecewa nggak? Marah nggak? Ujungnya yang sekarang dikejar-kejar kajian kemana-mana nanti mah ngapain ngejar kayak begitu Ustadz, nggak jelas itu mah. Jadi marah-marah. Berarti selama ini kita masih berharap ke manusia. Betul atau betul? Makanya jangan berharap ke manusia. Biasa aja. Senang biasa aja. Nggak senang pun biasa aja. Setiap orang pasti punya kekurangannya, setuju? Ustadz juga sama, nggak usah berharap ke jamaah. Sekarang jamaah senang sama kita, nggak tahu besok lu sama apa yang terjadi, betul nggak? Lurus aja, bukan untuk manusia. Ama ngerasa ini yang hadir banyak, ngerasa nggak ada orang aja di sini. Jadi kiawe tanutup kita dan buram. Ya biar nggak berharap, khawatirnya pas lagi banyak jamaahnya semangat, pas lagi dikit, assalamualaikum. Kan nggak jelas. Jangan berharap ke manusia karena manusia itu apa? Lemah,
2 manusia itu mudah berubah, 3 manusia itu pasti mati terpisah. Betul? Makanya izin ya, ini yang di belakang, yang tengah, yang depan, semuanya tuh pasti akan mati. Pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di samping, AA Hilman. AA mah jangan mati banget atau wafat gitu loh meni. Ah si bunda meni tengah hargaan pisan. Ustaz, tah itu orang yang berharap ke manusia itu pasti rapuh hatinya, betul? Maka belajar melakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Sok belajar ikhlas bunda ya. Jadi istri siap ikhlas. Bunda jangan ngerasa kecewa dalam hidup ya. Ustadz, gimana ya rumah tangga saya teh? Saya tuh udah jadi istri yang baik, tapi suami saya nggak baik. Ya nggak tahu atuh bunda, kenapa nanya ke saya juga bingung jawabannya. Suka gitu kan? Ustadz gimana suami saya? Atau itu mah suami ibu, kenapa nanya ke saya? Bunda, kalau semua yang kita lakukan udah ngerasa kayaknya nggak ada harganya gitu ya, disitulah saat terbaik untuk ngobrol sama Allah, untuk nanya sama Allah, ya Allah, nah kieu teuing gitu ya Allah, kumaha itu? Apa benar ya Allah ujiannya seberat ini? Kata Allah, iya. Kenapa aku yang uji kamu seberat itu? Karena aku tahu hati dan pundakmu kuat dengan ujian itu. Jadi bunda tuh lebih ikhlas aja gitu. Makanya mulai hari ini jadi istri jangan berbuat baik agar suami baik, bukan. Jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bunda berbuat baik ke suami jangan gara-gara uang yang diberikan suami, jangan. Maka nggak boleh ada bahasa ada uang abang, nggak ada uang abang, jangan begitu. Itu tidak ikhlas namanya. Bunda mah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang disayang. Semua abang disayang. Kenapa? Karena aku tahu abang tahu. AA Hilman pernah bilang dari Nabi SAW, gimana siapa istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, apakah sia-sia bunda jadi istri yang soleha? Jawab, apakah sia-sia bunda jadi istri yang baik? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang taat sama suami? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang mampu menjaga diri? Tidak ada yang sia-sia. Allah tahu apa yang bunda lakukan. Siapa ciri istri yang baik? Ada 4 kata Nabi. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda olahraga tadi senam zumba, biar badannya bagus, boleh atau tidak? Allah suka tidak? Allah senang tidak? Allah senang. Ini hambaku seorang istri senam zumba biar badannya bagus agar suaminya sayang sama dia, karena Allah dia lakukan. Allah tahu lelesnya bunda, Allah tahu keringatnya bunda, Allah tahu capeknya bunda, Allah tahu effortnya bunda, Allah tahu. Walaupun suami tidak menghargai bunda, nggak ada urusan. Boleh jadi bunda teh masuk surga karena ikhlas senam zumba. Ikhlas senam zumba ingin membahagiakan suami dilakukan karena siapa? Selesai. Nggak usah dalam hidup mikirin seperti apa perilaku kita dipandang orang lain. Mohon maaf, sayang bunda teteh, kita nggak bisa nyenengin semua orang, betul? Kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak baik sama kita. Betul apa betul? Gak usah jauh-jauh. AA di sini di tengah, dilihat kiri, dilihat tengah, dilihat kanan, sama apa beda? Pasti beda atuh.
Yang sebelah kiri mungkin lihatnya agak gemoy sedikit. Mungkin yang sebelah kiri. Mungkin yang kanan melihat agak kurus. Makanya kalau foto pasti begini. Karena saya tahu yang agak bagus yang sebelah sini sedikit. Mungkin yang tengah melihat agak bengkak gitu. Si ini asa bengkak gitu badannya. Capek kalau kita melakukan semua kebaikan hanya untuk manusia. Makanya orang yang ikhlas lakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dua-duanya sama aja. Sama. Bunda yang muji nih seluruh dunia, tapi mohon maaf, dengan pujian itu membuat kita tidak ikhlas dalam berbuat baik. Mohon maaf, pujian itu tidak akan mengantarkan kita ke surga. Tapi orang menghina kita seluruh dunia, tapi Bunda menyerahkan semua hati ini ke Allah. Boleh jadi hinaan itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat ya, surga neraka itu tidak ditentukan oleh penilaian manusia kepada kita. Surga neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mohon maaf Bunda sayang, izin. Biasanya hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Hinaan orang ke kita atau keadaan kita yang sebenarnya? Cek Aamah, ternyata lebih hina keadaan kita yang sebenarnya daripada hinaan orang ke kita. Betul? Makanya kalau Bunda ingin lebih tenang ketika disakiti, dihina sama orang, anggap hinaan dia mah gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Orang bilang gini, Ustadz, saya mah kata si ibu itu banyak ngomong. Alhamdulillah Bu, dia cuma taunya banyak ngomong, gak tahu ibu banyak hutang, gak tahu ibu teh banyak hitut. Coba, kan dia mah gak tahu begitu, taunya dia banyak ngomong. Betul apa betul? Udahlah, mulai hari ini mah lakukan semua kebaikan karena siapa? Jangan ingin dipuji sama manusia, jangan ingin dilihat oleh manusia, jangan ingin dipandang baik oleh manusia. Pengennya dilihat baik oleh siapa? Allah. Sok dah Bunda suka begitu kan ya? Bunda contoh begini, izin. Bunda foto berlima, foto Bunda teh bagus, yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Bundanya bagus, yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Dihapus apa di save? Bunda bagus sendirian, yang empatnya jelek. Dihapus apa di save? Sekarang dibalik, yang empat bagus, Bunda teh jelek. Di save apa dihapus? Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini teh ya. Makanya Bunda yang foto barang-barang jangan merasa kepedean. Di rumah pasti dihapus-hapusin itu teh. Jangan ngerasa bangga lah. Ya, itu manusia lah. Maka yang pertama izin Bunda, kalau mau ikhlas apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Rumus yang kedua, orang ikhlas itu yang kedua rumusnya lanjutkan semua kebaikan hanya untuk lanjutkan kebaikan hanya untuk siapa? Tadi yang pertama lakukan kebaikan berarti niatnya untuk siapa? Allah. Nah, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah, istiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan itu. Kenapa banyak orang yang suka bilang gini, istiqomah itu berat? Iya, yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan apa? Istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Sok dibuka. Surat Fussilat ayat 30. Surat apa?
Fusilat surat ke-41 ayat 30. Ada hadiah terindah dari Allah bagi orang yang istiqomah. Bagi orang yang tetap melanjutkan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah. Surat apa, Bu? Fusilat ayat berapa, Bu? 30. Sudah ketemu belum? Sok, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Qalu, yang orang-orang itu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia melanjutkan semua kebaikannya hanya untuk Allah. Dia beriman, kemudian dia istiqomah. Perhatikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat membersamai orang yang istiqomah itu, seraya malaikat itu mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Apa? Surga yang Allah janjikan karena keistiqomahan yang mereka lanjutkan. Maka Bunda, orang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan hanya untuk belajar hari ini, Bunda ya. Terus istiqomah di jalan Allah. Dilihat nggak dilihat, dipuji nggak dipuji, dihargai nggak dihargai, nggak ada urusan. Karena kita percaya Allah pasti membalas semua kebaikan kita. Betul? Maka nanti puncaknya yang ketiga. Kalau kita mau disebut ikhlas, yang ketiga caranya lupakan. Masya Allah. Semua kebaikan hanya untuk Allah. Apa yang ketiga? Lupakan semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi rumus ikhlas itu 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan hanya untuk. Pertanyaannya, Bunda udah bisa begini apa belum? Makanya ikhlas itu harus belajar. Belajar ikhlas itu setiap saat, setiap waktu. Gak ada liburnya, gak ada cutinya. Betul apa betul? Hari ini kita bisa ikhlas, belum tentu besok lusa bisa ikhlas. Hari ini kita belajar ikhlas, belum tentu besok lusa kita tidak belajar ikhlas lagi. Terus. Maka belajar. 1. Lakukan semua kebaikan karena Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah. Bunda, ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Saya ulangi. 2 hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan. Keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Jelas apa jelas? 2 hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita. Biar apa? Biar kita pandai berterima kasih.
Bunda sayang, banyak istri, kata Nabi SAW, banyak istri itu terpeleset masuk ke dalam api neraka karena istri itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Nauzubillahimin. Maka Ustadz berharap sama bunda ya, belajar bilang makasih sama suami. Sering apa sering? Agak mengkhawatirkan jawabannya ini. Bunda sering gak bilang terima kasih sama pasangan? Benar. Sering bilang terima kasih atau sering komplain dengan pasangan? Ayo jawab. Suami kita punya kelebihan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya khilaf atau tidak? Punya salah atau tidak? Pertanyaannya, bunda sebagai istri punya salah tidak? Punya khilaf tidak? Pertanyaannya, lebih banyak mana dosa suami ke istri apa istri kepada suami? Lebih banyak mana dosa suami ke istri apa istri ke suami? Astagfirullahaladzim. Lebih banyak dosa istri kepada suami ke istri mah tidak ada dosa. Adanya zolim. Apa bedanya dosa dengan zolim? Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Jelas apa jelas? Jadi kalau bunda punya salah ke suami, urusan sama siapa? Dosa. Tapi kalau saya sebagai suami punya salah ke istri, namanya apa? Zolim. Saya salah kepada Allah dan saya pun salah kepada manusia, istri saya. Berarti manusia yang paling zolim siapa? Jadi suami kumasih. Ternyambung jawaban teh. Jadi manusia yang paling zolim itu manusia yang punya sama Allah dan manusia yang salah sama manusia. Jelas apa jelas? Kenapa jadi suami? Ibu tahu Fir'aun atau tidak? Kenal. Kenapa Fir'aun itu jadi manusia yang paling zalim? Karena dua fatal. Satu, dia salah sama Allah dan dia salah sama manusia. Betul? Makanya mohon maaf, sekarang bunda jadi istri kayaknya lebih pandai melihat keburukan pasangan daripada kebaikan pasangan. Jujur, betul apa betul? Ahilman contohin begini, ibu silahkan tulis 5 kelebihan suami. Pasti ibu teh mikir, apa ya? Dasar nggak ada kelebihan suami teh. Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, bunda tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti bunda bilang begini, AA kalau 10 boleh enggak? Makanya mohon maaf, kata guru saya, Hilman, kalau kamu lebih pandai melihat kekurangan, maka Allah akan tutupi semua kebaikan dalam dirinya. Jadi kalau di rumah tangga, bunda teh belum ikhlas, masih sering melihat kekurangan pasangan, maka mohon maaf. Boleh jadi bukan tidak ada kebaikan suami bunda, tapi tertutup karena bunda hanya melihat kekurangan suami, sehingga Allah tidak menanamkan nur di rumah tangga bunda, karena bunda lupa melihat kebaikan suami bunda. Ustadz, saya mah berumah tangga udah 20 tahun. Belum merasakan yang namanya bahagia. Ayo Ahilman tanya, bunda 20 tahun, apa bener gak bahagia 20 tahun? Kan pasti ada bahagianya kan? Ada yang bilang, Ustadz, yang lain mah jalan-jalan ke taman safari. Wah, ke taman Ancol. Bunda juga jalan-jalan ke taman coret-coret. Ada di Bogor itu mah. Kenapa harus marah dengan sesuatu yang memang kurang?
Berarti kalau kita masih menuntut sesuatu yang kurang, belum ikhlas melakukan kebaikan, boleh jadi kenapa rumah tangga kita seakan-akan jauh dari kebaikan karena tidak menghadirkan 3L, rumus ikhlas di rumah tangga. Betul? Apakah Bunda jadi istri itu sudah sempurna? Apakah suami kita sempurna? Rumah tangga itu rumit, Bunda. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana. Dari zaman dulu yang namanya rumah tangga pasti ada ujian masing-masing, betul nggak? Ada yang bilang sama AA begini, AA, gimana caranya ya biar suami saya nggak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa AA? Ganti sama malaikat. Selama suami kita masih manusia, selama itu pasti masih ada salah, betul? Dari zaman dulu. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Orang lain. Nabi Nuh. Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Siapa namanya? Ibu Nuh. Kan sudah sering dibahas ini mah ya. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik. Betul? Ada yang suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Asiyah. Jangan bilang Ibu Aun. Namanya kita semua tahu, Asiyah. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Masa Ibu Lahab atau jawaban teh? Istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Nabi Ibrahimnya baik, istrinya baik. Diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik. Diuji atau tidak? Pertanyaannya, suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Suami kita bukan Nabi, ibu juga enggak baik banget kan? Iya kan? Kan? Terus ibu ngerasa semuanya harus baik-baik saja? Sorry. Nggak bisa Bunda, nggak bisa. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu, dan ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Betul? Dalam hidup mah yang penting kita punya sikap terbaik. Karena yang Allah lihat bukan ujiannya, yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikapnya. Betul? Catat ini, rumus hidup agar Bunda memahami konsep ikhlas ini. Bunda, dalam hidup manusia itu pasti mendapatkan 4 hal. Saya ulangi. Dalam hidup manusia pasti mendapatkan 4 hal. Yang pertama, dalam hidup manusia pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? Gak usah dijawab, dipikirkan iya mah. 1, manusia itu pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? 2, setiap manusia pasti diberi sedikit ujian. Ujian itu jumlahnya berapa? Sedikit. Nikmat Allah jumlahnya banyak. Jangan ketukar. Makanya A bilang yang kedua, manusia pasti diberi sedikit ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak?
Nggak usah dijawab. Dipikirkan ya mah. Yang ketiga, setiap manusia itu pasti beramal. Betul? Pertanyaannya ikhlas atau tidak? Nggak usah dijawab. Direnungin jawab baik ya mah. Dan yang keempat, setiap manusia itu pasti dapat takdir. Pertanyaannya ridho atau tidak? Astagfirullahaladzim. Nah, ridho. Ulangi. Yang pertama, setiap manusia pasti diberi apa? Nikmat. Pertanyaannya apa? Syukur atau tidak? Allah tidak bertanya berapa nikmatnya, karena nikmatnya pasti banyak, betul? Allah tidak akan ngelihat nikmatnya karena emang itu semua dari Allah. Yang Allah lihat dengan nikmat itu syukur atau tidak. Betul? Dua, setiap manusia pasti diberi sedikit ujian. Mohon maaf ya, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung karena ciri orang hidup pasti punya. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita menghadapi masalah. Betul? Ada yang stres dengan masalah, ada. Ada yang frustasi dengan masalah. Ada yang putus asa dengan masalah. Ada yang bunuh diri dengan masalah. Ada yang membenci dengan masalah. Ada yang bertengkar dengan masalah. Ibu, kalau ada masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Bunda ikut ujian di sekolah, tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Bunda di rumah tangga ada persoalan, yang salah masalahnya atau suaminya? Udah nyalahin suami terus, iya mah. Yang salah tuh pasti sikap kitanya. Sabar atau apakah sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita untuk bersabar. Betul apa betul? Gimana sabarnya agar tidak terbatas? Nanti kita bahas di episode yang akan datang insya Allah. Yang ketiga, setiap manusia itu pasti beramal. Pertanyaannya apa? Ikhlas atau tidak? Ini bunda nih ngaji rame gak penting. Nu penting mah berapa yang hadir tuh ikhlas atau tidak? Betul? Dengan izin Allah berceramah dengan segala kemampuannya gak akan jadi apa-apa ceramah ini kalau Allah ngelihat si Hilman mah gak ikhlas ceramah. Tuh ibu ketawa, hahaha. Meni bahagia gitu eta ketawa, aduh ya Allah, astagfirullah. Ya, untung ibu yang ketawa, saya nggak akan marah, ada ibu di atas saya usianya. Kalau yang di bawah saya, meni enak gitu. Ya itulah hidup. Ini nih si Hilman, ceramahna ABC, cek Allah, nggak jadi apa-apa karena aku tahu hatimu Hilman nggak ikhlas. Kamu hanya ingin dilihat sama orang, dipuji sama orang. Jadi berat ya Ustadz, berat. Makanya yang perlu didoain itu sebenarnya bukan hanya jamaah, Ustadz juga didoakan. Biar ikhlasnya makin banyak, betul gak? Dan yang keempat, manusia itu pasti diberi apa? Takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Ayo jawab, bunda punya suami yang sekarang diminta atau tidak? Apakah bunda sudah merencanakan sebelumnya? Atau tiba-tiba dia datang begitu saja? Setelah luka hati yang mendalam di hati bunda. Karena gak jadi sama orang yang harusnya sama bunda itu. Kan bunda tidak merencanakan tiba-tiba jeglek. Jadi kio suami saya teh. Pertanyaannya bunda gak bisa bilang coba dulu nikah sama yang calon polisi itu. Mungkin gak akan begini. Shhh. Kata Nabi, untuk semua yang sudah terjadi tidak boleh bilang coba dulu.
untuk yang sudah terjadi, qadarallah wa masya'a fa'ala, sudah jadi ketentuan Allah. Pertanyaannya, ridho atau hanya 4 itu Bunda? Syukur atau tidak, sabar atau tidak, ikhlas atau tidak, ridho atau tidak. Gimana caranya syukur, gimana caranya sabar, gimana caranya ikhlas, gimana caranya ridho? Bunda harus ikut acara Ahilman Menata Hati. Di ballroom itu dibahas detail, pakai materinya, suasananya enak. Insya Allah nanti akan ketemu lagi 4 Agustus di Puri Begawan. Catat, tanggal berapa? 4 Agustus di Puri Begawan. Judulnya Menyembuhkan Luka Hati. Nah, Bunda harus ikut biar makin dalam, biar makin belajar menyembuhkan luka hati. Dibolak-balik materi AA di situ-situ. Betul apa betul? Karena rumus hidupnya ada di situ. Insya, yuk kita ulangi 3L rumus ikhlas. L yang pertama apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Yang kedua apa? Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk. Yang ketiga apa? Lupakan semua kebaikan hanya untuk. Kenapa kita tidak boleh berharap ke manusia? Ada 3 alasannya. 1, manusia itu lemah. 2, manusia itu mudah berubah. 3, manusia itu pasti mati berpisah. 4, pentingnya ikhlas yang Allah istimewakan kepada manusia. 1, orang yang ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. 2, orang yang ikhlas itu ditenangkan hatinya. 3, orang yang ikhlas itu diistiqomahkan dalam setiap amalnya. 4, orang yang ikhlas itu dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata itulah ikhlas. Setuju? Mulai hari ini belajar menyembunyikan amal, belajar tidak ingin dipuji sama orang lain. Bunda berjalan hanya untuk Allah. Insya Allah Bunda akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Mau ikhlas? Bisa ikhlas? Jadi kadang ada yang suka salah paham ya. Kadang ikhlas itu memahami dengan kayak apa ya? Kayak dapat takdir ikhlas. Jadi kalau nerima itu ridho. Kalau melepas itu ikhlas. Jadi melepasnya ikhlas, nerimanya ridho. Nah ini babnya akan kita bahas di kajian-kajian selanjutnya. Insya. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Izin tidak ada tanya jawab. Karena AA juga harus lanjut ke acara selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah, makin disayang Allah, dan Bunda terus istiqomah di jalan Allah sampai kita pulang dalam keadaan husnul hati. Al-Fatihah. A'udzu. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Silahkan
Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Rahmatilah kami semua yang bermajlis pagi ini. Berkahilah setiap langkah kami menuju masjid ini. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami. Seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu sesulit apa hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu seberat apa ujian kami. Ya Allah, Engkau tahu sebanyak apa masalah kami. Ya Allah, maafkan kami masih kurang bersyukur dengan semua nikmat-Mu. Maafkan kami masih kurang bersabar dengan ujian-Mu. Ya Allah, maafkan kami masih kurang ikhlas dalam beramal kepadamu. Ya Allah, maafkan kami masih kurang ridho dengan ketetapan takdir-Mu. Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau izinkan kami mengaji lagi. Kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kami banyak, sangat banyak, luar biasa banyak. Tapi Engkau masih berikan umur, masih berikan nikmat kepada kami. Padahal dosa kami banyak ya Allah. Ya Allah, kami yakin sebanyak apapun dosa kami, ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Maka ya Allah, ampuni kami yang sering melalaikan sholat, istighfar. Ya Allah, maafkan kami yang jarang baca Al-Quran, istighfar. Ya Allah, maafkan kami yang tubuh ini berlumur dengan maksiat. Mata sering melihat yang buruk. Lisan sering menghina orang lain, berbohong, ingkar janji, ghibah, istighfar. Tangan pernah menyentuh yang haram. Perut pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, maafkan tubuh kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Maafkan langkah kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat, istighfar. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah menggores luka di hati ayah ibu kami. Jamaah, kita doakan ibu kita dulu masing-masing. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Sayangi ibu kami ya Allah. Maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu kami. Ayah, bapak, hadirkan wajahnya. Ya Allah, maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami. Pernah kesel, pernah marah, istighfar. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya,
Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, maafkan dosa kami di rumah tangga kami. Bunda, teteh yang sudah berumah tangga, hadirkan wajah pasangan, minta ampun, istighfar. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Titip suami kami ya Allah dimanapun berada. Berikanlah kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jaga suami kami. Berikanlah nafkah yang halal, hati yang baik. Anak-anak, ibu, hadirkan wajah anak-anak kita, doakan. Ya Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik. Ya Allah, kami mohon, jadikan anak-anak kami soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda, teteh, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, ayo bilang sama Allah. Yang sedang diuji, ayo bilang sama Allah. Allah tahu, Allah. Tolong kami ya Allah. Kuatkan hati dan pundak kami ya Allah. Ya Allah, tanamkan di hati ini ikhlas ya Allah. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Allah, Engkau yang menggenggam takdir kami mohon ya Allah, sempurnakan takdir kami dalam kebaikan-Mu. Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dengan keburukan. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, tidak ada yang mampu mengangkat kesulitan kami kecuali Engkau. Angkat kesulitan kami. Tidak ada yang memudahkan urusan kami kecuali Engkau ya Allah, mudahkan hidup kami. Tidak ada yang melancarkan setiap hajat kami kecuali Engkau ya Allah, lancarkan hajat kami. Tidak ada yang bisa menenangkan hati dari gelisah kami kecuali Engkau, tenangkan hati kami. Jika ada yang sedang sakit ya Allah, tidak ada yang mengangkat penyakit kami kecuali Engkau, sembuhkan penyakit kami. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan takdir yang baik untuk kami kecuali Engkau. Ya Allah, takdirkan semua yang baik-baik untuk kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, berikan kami kemampuan ridha dengan semua takdir-Mu, kemampuan sabar dengan semua ujian-Mu, dan kemampuan syukur atas semua nikmat-Mu. Dan kami ikhlas menjalani hari-hari kami di atas jalan agama-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Semua yang hadir masuk surga ya Allah. Ya Allah, kami tahu bekal amal kami mungkin belum banyak, tapi kami berharap walaupun masih sedikit amal kami ikhlas
dan Engkau terima amal kami sehingga kami masuk ke dalam surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah mengabulkan setiap permohonan permintaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda sayang, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semua dari Allah, yang salah semua dari yang pasti banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.